Halo kreator muda, kembali lagi di Creative Talk Polimedia. Hari ini kita akan membahas seputar kampus Polimedia bersama saya Faiz Ilyas sebagai Duta Polimedia 2025. Kita akan mengundang nih narasumber-narasumber yang menarik, insightful bagi teman-teman yang mau tahu tentang kampus Politeknik Negeri Media Kreatif ini loh. Nah, pada episode kali ini kita akan mengundang prodi periklanan. Pasti penasaran kan narasumbernya siapa? Baiklah, kita sambut aja narasumbernya kali ini ya. Inilah narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat datang Ibu Zainab MSI selaku dosen periklanan. Terima kasih. Dan Kak Indah Eliza Putri selaku mahasiswi periklanan semester 4. Oke, tapi sebelum mulai aku mau ngasih tahu nih info ke teman-teman sekalian. Kalau mau tahu tentang Polimedia bisa langsung aja cek @Polimedia Kreatif Jakarta atau cek website di www.polimedia.ac.id. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan pertama dulu nih Bu Zainab. Baiklah, Bu, kira-kira di prodi periklanan ini jurusannya termasuk jurusan apa ya? Dan D3 atau D4, Bu? Oke, kalau untuk program studi periklanan sendiri, kita D3 ya. Kita D3 yang ada di bawah jurusan komunikasi. Dan tentunya dengan prodi yang lain ya, ada prodi broadcasting, fotografi, kemudian film dan televisi, dan juga penerbitan. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih, Bu. Apa aja sih yang dipelajari di periklanan, Bu? Oke, untuk mata kuliah sebenarnya ada banyak sekali ya Indah ya mata kuliah yang dipelajarin oleh anak-anak D3 periklanan. Jadi benar-benar 3 tahun itu padat sekali mata kuliah yang mereka pelajari. Tetapi intinya semua mata kuliah yang dipelajari itu adalah bekal untuk mahasiswa bagaimana mereka bisa membuat perencanaan dalam membuat iklan, memilih medianya sampai dengan produksi dan pasca mengevaluasi. Jadi kira-kira media apa nih yang paling tepat? Apakah sudah benar budgetingnya? Misalnya seperti itu nanti dievaluasi. Jadi kira-kira mata kuliahnya yang membekali mahasiswa dari tahapan perencanaan, produksi sampai juga pasca. Oke, berarti walaupun berat itu dapat membekali mahasiswa-mahasiswa periklanan ya? Iya. Oke. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau masuk periklanan, oh saya tidak tahu mengenai media misalnya, ini masih sesuatu yang awam sekali. Tidak masalah karena semua mahasiswa periklanan yang masuk itu tidak ada portofolio ya, artinya satu kelas semuanya belajar dari nol gitu. Oh, jadi nggak usah khawatir dong kalau yang baru belajar di periklanan ini. Semua pasti sama-sama belajar. Nah, bagaimana sih pembagian antara praktek dan teori yang dipelajari di periklanan ini? Oke, kalau antara teori dan praktik masih sama ya, kalau politeknik pasti 70% dan 30%. 70%-nya praktik, 30%-nya teori. Jadi memang mahasiswa itu dituntut bukan cuma menghafal teori ya, mengerti definisi bukan, tapi bagaimana mengeksekusi, melakukan apa yang secara langsung gitu ya. Misalnya nih dalam mata kuliah produksi iklan, nah mereka akan langsung bagaimana membuat iklan, bukan hanya ditunjukkan iklan yang baik seperti apa atau yang buruk seperti apa, tidak, tapi langsung membuat project either baik dalam kelompok maupun juga individu seperti itu. Jadi langsung. Oh, berarti langsung praktek, langsung biar cepet ini ya, biar cepet masuk pelajarannya. Iya dong. Oke, nah Kak Indah, ada gak sih kayak kesan, misal ada tugas nih, berat banget, terus seru, tapi berkesan gitu? Oh, oke. Ada sih kalau untuk tugas, terkhususnya waktu semester 3 kemarin ya, itu ketika kita bikin agensi gitu. Itu bener-bener kita di tentang kreativitasnya nih, kita karena dibebasin ya, mau mengelola produk apa, brand apa. Terus di situ tuh bener-bener kita di sana tuh mengelola segala jenis aspek pelajaran yang sebelumnya udah pernah kita pelajari, dari produk desain, video, copywriting, itu tuh bener-bener digabungin di situ. Dan karena itu tugasnya bersama tim ya, itu seru banget karena kita jadi ngerjainnya bareng-bareng, ngebonding sama teman kelas juga, kayak gitu. Oh, berarti benefitnya tuh bisa bonding sama temen juga di situ ya? Oke. Prodi periklanan itu ada kegiatan tahunan nggak sih atau pameran gitu setiap tahunnya? Oke, kalau pameran sendiri biasanya dari himpunan itu ada bikin seperti ada yang namanya Aksara. Aksara itu sebutannya aksi kreasi mahasiswa. Di situ dimana kita memperkenalkan prodinya itu sendiri, kita bikin exhibition. Di situ tuh tadi ada yang namanya pameran. Pamerannya sendiri tuh nggak terfokus akan satu karya. Kita biasanya menggabungkan beberapa jenis karya seperti itu, digabungkan dengan juga
kreativitas yang kayak seni, musik dan teater seperti itu. Oh, berarti ada seni-seni lainnya selain Betul ya prodi banget. periklanan itu. Oke. Kalau misalkan sistem pembelajaran di prodi periklanan tuh seperti apa ya, Kak? Oke. Kalau sistem pembelajaran mungkin seperti yang tadi Miss Zaza udah jelasin ya, 70% praktek gitu. Jadi setiap kita habis dikasih materi nih sama dosen, kita langsung eksekusi dengan praktek kayak gitu. Jadi ketika sudah dijelasin secara materi, kita bisa mendalaminya lagi tuh melalui praktek. Jadi melalui praktek tersebut, kita bisa lebih paham lagi nih sama materi yang tadi sudah dijelaskan oleh dosen, seperti itu. Oke, berarti intinya di prodi periklanan ini lebih banyak prakteknya ya, Kak ya? Betul. Oke, baik. Nah, untuk kembali ke Bu Zainab dulu nih. Oke, Bu, untuk jalur penerimaan di prodi periklanan itu ada apa aja ya, Bu ya? Kalau di Polimedia ya memang ada 3 jalur, jadi tidak terkecuali juga dengan prodi periklanan, ada SNBP, SNBT, dan juga seleksi mandiri. Jadi untuk 3 jalur ini bisa dipilih. Ada mahasiswa mungkin yang berprestasi, silakan mengambil jalur prestasi ya. Kemudian mengambil jalur tes. Nah, jalur tes ini tidak ada portofolio, jadi nanti tinggal datang ujian tulis begitu ya. Kalau lewat passing grade artinya lolos, bisa masuk ke prodi periklanan. Kemudian ada jalur mandiri. Biasanya kalau jalur mandiri itu nanti gelombang terakhir untuk dalam penerimaan mahasiswa. Oke, aku mau nanya nih, kalau untuk portofolionya sendiri itu berbentuk apa ya? Tidak ada portofolio untuk program studi periklanan. Jadi memang hanya tes, ujian melalui tes tulis saja. Oke. Untuk kuotanya tuh ada berapa ya, Bu ya? Untuk kuota sendiri sih biasanya dari tahun ke tahun kita itu biasanya maksimal 4 kelas. Yang maksimal dalam satu kelas itu ada 30. Jadi kurang lebih 120-an mahasiswa dalam sekali penerimaan. Oke, berarti ada 4 kelas ya, Bu ya? Oke, baik. Kalau untuk tracer studi di Polimedia itu seperti apa ya kalau di prodi periklanan? Oke, kalau untuk khususnya untuk politeknik, khususnya untuk prodi periklanan ya, di tracer study sih untuk karir mahasiswa itu biasanya kalau dari masa tenggang dari lulus sampai bekerja itu maksimal 1 tahun rata-rata. Jadi tracer studi mahasiswa kita biasanya setelah melakukan praktik industri di semester 5 dan 6 itu biasanya kebanyakan langsung diterima bekerja di tempat mereka magang atau melakukan praktik industri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, praktik industri itu magang ya. Jadi biasanya yang terjadi adalah mahasiswa ini PI, praktik industri atau magang. Kemudian mereka izin untuk menyelesaikan tugas akhir, terus mereka dipanggil lagi atau di-hire kembali oleh tempat di mana mereka magang sebelumnya. Seperti itu. Oh, berarti nggak usah khawatir dong buat mahasiswa periklanan kalau mau magang gitu ya teman-teman ya? Oke, baik. Nah, kalau masuk periklanan ini nggak usah butuh portofolio kan? Ya. Oke, baik. Kenapa sih harus Polimedia dan kenapa harus prodi iklan, Bu? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Kalau kenapa harus Polimedia? Karena Polimedia itu merupakan satu-satunya perguruan tinggi politeknik yang fokusnya di media dan industri kreatif yang negeri, ya, kampus negeri satu-satunya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan nih untuk teman-teman yang kita tahu kan semuanya biasanya ya, kalau jurusan media, kemudian industri kreatif itu kebanyakan pasti swasta. Nah, kalau Polimedia sudah negeri, jadi tidak perlu khawatir lagi. Jadi artinya jalur penerimaannya juga melalui tes nasional. Seperti itu. Kemudian saya izin menjawab yang kedua ya. Tadi mengapa prodi periklanan? Kalau kenapa prodi periklanan? Di iklan itu kita bukan hanya belajar bagaimana bikin iklan. Jadi kita diajarkan bagaimana merencanakan apa yang perlu disiapkan, bagaimana menuliskan skrip ya untuk membuat iklan, bagaimana mendesain, membuat grafis untuk nanti visual iklannya. Kemudian kita melakukan produksi iklannya sampai kepada tahapan pasca yaitu evaluasi. Jadi apakah medianya sudah tepat, apakah budgetingnya sudah sesuai, dan seterusnya. Jadi kalau di prodi periklanan bukan hanya kita belajar bikin iklan, tapi semua hal meliputi perencanaan, produksi, dan juga dari pasca. Oke, berarti bisa dibilang dari praproduksi sampai pasca produksi ya Ibu ya? Iya. Wah, keren. Nah, ini untuk Indah nih, bagaimana nih? Kenapa sih pilih Polimedia atau prodi periklanan nih? Oke, kalau kenapa Polimedia mungkin kurang lebih jawabannya masih sama kayak Bu Zainab. Karena memang tadi berarti kita tuh satu-satunya kampus kreatif yang negeri gitu. Dan bahkan kita masuk ke dalam produksi media juga. Nah, kenapa harus prodi periklanan nih?
Kalau dari aku sendiri sih ngerasa karena prodi periklanan nih salah satu prodi yang Gen Z banget gitu. Buat teman-teman nih yang kelas 9 yang udah mau bingung nih pilih-pilih jurusan apa, prodi periklanan cocok banget nih buat teman-teman Gen Z yang senang sama tren, sosmed, dan media-media lain kayak gitu. Wow, keren banget ya. Oke. Nah, tapi aku mau ngasih beberapa pertanyaan nih. Cuman karena waktunya sudah terbatas, jadi buat teman-teman yang mau mantengin episode-episode selanjutnya bisa langsung pantengin aja di podcast ini. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Zainab dan Indah. Semoga konten hari ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Creative Talks Polimedia. Dadah!